Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rahmah, NPM 21130240032. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B Universitas Lampung. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 pasal 32 sampai dengan pasal 39. Pada bagian keempat, yaitu mengenai organisasi pendukung, yang berisi pasal 32. Yang pertama, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk: A. Satuan Karya Pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Satuan Komunitas Pramuka, D. Pusat Penelitian dan Pengembangan, E. Pusat Informasi, dan yang terakhir yaitu Badan Usaha. Yang kedua yaitu ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya yaitu bagian kelima mengenai Majelis Pembimbing yang berisi pasal 33. Pada ayat 1, pada setiap gugus depan dan kuartil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Yang kedua, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Pada ayat ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya ayat keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Selanjutnya yaitu pasal 34 ayat ke-1, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang ayat kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Selanjutnya yaitu bagian ke-6, yaitu mengenai atribut, berisi pasal 35. Ayat pertama, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Ayat kedua, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Selanjutnya yaitu kita ke bab 5, yaitu mengenai tugas dan wewenang, berisi pasal 36, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah bertugas yang pertama menjalankan kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk yang ketiga yaitu membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya kita ke pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketertulisan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Selanjutnya yaitu kita ke bab 5 mengenai hak dan kewajiban, berisi pasal 38. Setiap peserta didik hak mengikuti pendidikan kepramukaan, menggunakan atribut pramuka, mendapatkan sertifikat dan tanda kecakapan kepramukaan, serta mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang pasal ke-39, setiap peserta didik berkewajiban melaksanakan kode kepekaan pramuka, menjunjung tinggi harkat dan martabat
memenuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.